motherfucking designer on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Bicara dengan siapa? Saya dulu. Lili. Ya, Lili, umurnya berapa deh? 17. Sekarang kelas berapa? Kelas 10 lah. Tapi dia kan di dalam kelas itu. Kayak dikasih tugas, Iya. luar, tanpa penjelasan apa-apa. Jelas tidak, tapi tidak sebenarnya kami itu dari anak-anak yang bisa ini dari anak-anak tidak dari Selain itu ada fasilitas Tapi SMA ini cara bagus. Izin Bu, perkenalkan dulu nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Novarita Zara Putri SPDMM. Saya di sini kebetulan satu rumpun sama adik-adik sekalian. Saya di sini kebetulan juga lulusan geografi pada angkatan 2011. Jadi Ibu di sini ngajar mata pelajaran apa? Untuk saat ini kebetulan saya juga mengajar geografi. Selama proses belajar mengajar, apakah ada hambatan Bu dalam mengajar siswa? Yang namanya hambatan itu sih sudah pasti ada ya, terutama mungkin dari entah dari siswanya atau guru yang bersangkutan. Kalau dari siswanya itu biasa hambatan pembelajaran untuk kita ini kurangnya kayak bahan ajar. Siswanya ini terkadang sudah kita beri bahan ajar, misalnya sudah kita kasih link form atau link pembelajaran via YouTube atau link pembelajaran via Google Form. Pokoknya materi-materi yang kita kasih sama mereka biasanya jarang dimanfaatkan oleh siswa. Sistem pembelajaran di sini ini kebanyakan kalau saya lihat siswanya ini kayak disuapi kayak gitu. Nah, posisinya terkadang mereka tidak bisa mencerna sendiri. Memang perlu bantuan seorang guru itu sendiri sih. Itu aja sih kalau lebih kehambatan kalau untuk masalah buku pembelajaran, bahan ajar ataupun media internet di sini juga cukup tersedia, asalkan siswanya mau seperti itu.
Itu berarti tergantung dari siswanya lagi Bu ya. Tergantung dari siswa sih. Kalau guru kan sudah berupaya sebisa kita mungkin memberikan materi yang pas atau tepat untuk siswanya. Jadi sekarang tinggal siswanya saja bagaimana cara siswanya itu memperkaya diri dia dengan materi yang sudah kita bekalin tersebut, seperti itu. Di sini untuk proses mengajar apakah fasilitasnya sudah memenuhi Bu? Atau ada yang kurang atau bagaimana Bu? Kalau fasilitas mengajar sendiri sih sebenarnya sudah cukup memenuhi ya. Kayaknya misalnya kita memiliki satu perpustakaan itu memiliki banyak beragam referensi buku asalkan siswanya mau mencari ke atas. Yang kedua, dari gurunya sendiri juga bisa terkadang juga mengirim seperti link pembelajaran. Sebenarnya kalau dari fasilitas itu sudah cukup memenuhi, hanya saja kalau misalnya untuk pemanfaatan internet, karena mungkin internet kita itu tidak terkoneksi di kelas yang cukup jauh dari sumber atau modemnya. Jadi itu aja sih kalau untuk hambatan. Kalau memang memerlukan handphone untuk proses pembelajarannya cukup terhambat, kecuali siswa itu sendiri memiliki kuota untuk proses pembelajarannya. Jadi di sini sudah difasilitasi untuk kuota ya Bu, via wifi. Sebenarnya ada kalau wifi sekolah itu, cuman memang untuk jangkauannya tidak terlalu jauh. Seperti misal kayak di kelas-kelas atas mungkin ada beberapa sinyal tapi tidak cukup kuat. Makanya kalau memang siswa ingin pembelajaran menggunakan handphone, memang harus memiliki kuota tersendiri. Ada solusi Bu untuk hambatan pembelajaran ini? Sebenarnya solusi hambatan pembelajaran ini sih kalau kita nggak bisa nunggu dari sekolah ya. Kalau misalnya si siswanya sendiri itu niat untuk belajar, ya itu tadi solusinya memang mesti kuota. Apalagi kita ketahui kan zaman sekarang itu memang penggunaan media internet dalam pembelajaran itu sangat dibutuhkan. Karena kalau kita tidak maju, kita nggak bisa stuck cuman di buku aja seperti itu kan. Memang kita mesti menggunakan media internet dalam proses pembelajarannya seperti itu. Mungkin ada pesannya Bu dan kesan sebagai untuk kami calon guru. Sebenarnya kita itu calon guru itu satu ya, kita tuh jangan mengharapkan siswa kita itu untuk pintar, karena misalnya proses pintar itu kan ada di dalam diri dia sendiri. Jadi proses pembelajaran atau pendewasaan diri siswa itu tuh akan timbul. Jadilah guru itu yang mengasihkan, menyenangkan. Karena kalau kita sebagai guru itu mengasihkan dan menyenangkan, materi sekecil apapun yang kita berikan kepada siswa akan mudah diserap. Tetapi jika kalau misalnya kalian nanti menjadi guru, kalian itu membosankan atau kalian itu tidak tidak mendapatkan feedback dari seorang siswa. Boleh perkenalkan dulu nama saya Rizka Aisyah. Rizka, umur 16. Berarti sekarang kelas berapa? 2 SMA. Kelas 2 SMA. Di sekolah di SMA. Jadi kakak mau tanya, di pelajaran apa sih yang kamu sukai di sekolah? Biologi. Kenapa bisa suka sama biologi? Karena emang dari kecil suka aja gitu belajar tentang biologi ya. Terus guru yang kamu suka itu gimana? Oh, yang ngajar tapi ngajarnya tuh enjoy. Jadi kayak nggak belajar tapi tetap dapat ilmunya. Pelajaran apa tuh guru yang kamu suka itu? Guru biologi. Oh, jadi suka sama pelajarannya? Gurunya juga. Oh iya. Hambatan selama kamu sekolah itu apa? Hambatan dalam pelajaran apa? Iya. Kegiatan. Ya boleh dalam pelajaran, boleh dalam kegiatan. Kalau dalam pelajaran biologi itu kan kita tuh harus fokus. Sedangkan aku sendiri tuh suka ngantuk. Terus kalau belajar biologi tetap ngantuk gitu. Tapi tetap suka. Kalau biologi itu berarti jurusan IPA. Kalau di SMA sekarang ada 3 jurusan, IPA, IPS, sama IPC. Kebetulan aku ambil jurusan IPC yang ada biologinya juga. Oh, oke. Berarti pertanyaan terakhir, kira-kira harapan dan strategi kamu untuk pendidikan kamu ke depannya gimana? Harapannya kedepannya sukses ya. Terus strateginya ya banyak-banyak belajar, terus banyak-banyakin interaksi sama orang lain, karena orang lain juga bisa bikin kita jadi ada inspirasi ke depan. Oke, makasih waktunya Rizka. Sama-sama.
Nama saya Rizky Afransyah, umur 16 tahun, kelas 11 tingkat kedua. Baik, pertanyaan yang pertama nih. Metode pembelajaran apa sih yang kamu sukai? Saya lebih menyukai metode pembelajaran melalui visual dan audio. Pertanyaan yang kedua, pelajaran yang kamu sukai itu apa? Kenapa kamu suka pelajaran itu? Saya lebih menyukai matematika lanjut dikarenakan punya yang banyak ketika memberi tugas itu memberi catatan, menjelaskan memberi PR itu tidak banyak, dengan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Tipe guru apa sih yang kamu sukai? Seperti yang katakan tadi, dia memberi pembelajaran baik dan memberikan tugas yang sepadan, tidak berlebihan. Apa hambatan yang pernah kamu alami? Bisa dibilang terlambat. Saja. Selanjutnya nih, mata pelajaran apa yang menurutmu sulit dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Kadang kimia itu sulit dikarenakan banyak tugas. Tugasnya yang banyak, jalannya banyak juga. Jadi sedikit lebih lagi kita sebagai banyak harus menguasai sih, tapi penting bisa. Pertanyaan yang terakhir nih, kira-kira harapan dan strategi kamu untuk pendidikan yang kamu ke depannya itu gimana sih? Harapan saya untuk kedepannya itu kan kelas 11 nih. Kemarin kan belajar ranking gitu biar dapat beasiswa buat kedepannya. Dari tahap dari ranking 15, 10, 5, 1. Kalau nggak sampai 1 sih, yang penting masuk 3 besar aja udah cukup, jangan sampai rank. Dan untuk kedepannya itu bakal rencananya antara masuk univ sambil part time atau mengikuti tes polri. Kalau boleh tahu cita-citanya itu? Jadi polisi. Amin, semoga tercapai ya. Terima kasih waktunya. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Muhammad Tebrata Terus asal kalian dari mana? dari SMA PGRI 2 Palembang. Iya, umurnya? Umur saya 16 tahun. Berarti masih kelas 2 ya? Iya. Kalau kesan kamu dan hambatan kamu waktu belajar itu apa aja? Hambatan saya selama di sekolah itu sering terlambat. Sering terlambat itu doang ya? Iya. Terus punya guru favorit nggak dalam belajar itu? Ada. Terus yang bikin kamu jadiin favorit itu apa? Karena guru itu saat menjelaskan tuh enak. Enak dalam menjelaskan gitu ya, mudah dipahami gitu ya? Iya. Terus motivasi kamu dalam belajar nanti ke depannya kayak gimana? Motivasi saya ke depannya adalah ya saya ingin berusaha kalau saya bisa mencapai cita-cita. Seperti itu ya? Ya sudah, terima kasih. Nggak banyak.